Umat Rasulullah hanya diazab dengan azabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka turun sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap musibah, fitnah, ujian, bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang maksiat saja, orang-orang yang durhaka saja, tetapi orang soleh pun akan tertimpa, terkena manakala mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah dit-tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu di Garut, Jawa Barat terjadi musibah banjir bandang. Konon musibah ini baru pertama kali terjadi, melanda setidaknya 8 sampai 9 desa. Sebagian orang mengatakan ini merupakan peringatan bagi masyarakat Garut. Sebagian yang lain agak ekstrim mengatakan ini merupakan siksa, azab, dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya Islam memandang musibah? Pertama, penting kita sadari bahwa setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing, memiliki musibahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpamu, karena musibah itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi atau menimpa pada setiap orang. Maka kalau melihat ayat ini, sikap yang paling ideal ketika tertimpa satu musibah adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila tidak menyikapinya dengan sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak didapat. Yang kedua, tidak setiap musibah itu berkonotasi negatif. Dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan hal ini dengan sebuah ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dalam ayat ini Allah menyandingkan musibah dengan kata-kata hasanah, kebaikan. Kemudian Allah juga menyandingkan kata musibah dengan kata-kata sayyi'ah, keburukan. Artinya ada kala musibah itu diberikan sebagai bentuk kebaikan terhadap hambanya, tidak selamanya berkonotasi negatif. Karena itu para ulama memandang musibah setidaknya dengan 6 penafsiran. Pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman lalu ditinggalkan begitu saja? Tidak, pasti kami akan uji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ujian keimanan. Benar, apakah dia itu beriman atau tidak? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya agar diketahui apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau berdusta, atau hanya kamuflase saja. Jadi ujian atau musibah diberikan kepada manusia sebagai bentuk ujian keimanan, yang pertama. Yang kedua, musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Sama halnya seperti seorang murid, siswa, mahasiswa ketika ingin naik semester, naik kelas, harus melewati ujian-ujian. Ada seorang sahabat mulia bernama Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya di dunia, musibahnya di dunia, balaknya di dunia adalah yang pertama al-anbiya, para nabi, summal auliya, kemudian para wali, dalam riwayat yang lain summas salihun, orang-orang soleh, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi apabila kita mendapatkan musibah, perasaan kita berat, agar kita merasa ringan, ingatlah bahwa ada orang-orang yang ujiannya, musibahnya, balaknya lebih berat daripada kita, yaitu orang-orang soleh, para nabi. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Tentu ini kebaikan. Yang ketiga, musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan mengujinya, pasti Allah akan memberikannya musibah, memberikannya bala sebagai bentuk mahabbah terhadap hamba tersebut. Yang keempat, musibah, ujian diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah mengatakan, la yusibul mu'min syaukah, tidaklah seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, illa rafa'allahu biha darajah,
melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginya satu derajat, wa hattallahu anhu biha sayyi'ah, dan Allah menghapus daripadanya satu kesalahan. Musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Yang kelima, musibah diberikan sebagai bentuk peringatan. Seringkali manusia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, membangkang, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, tidak peduli rambu-rambu. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, rumahnya kebakaran, keadaannya lumpuh, usahanya bangkrut, dan seterusnya. Masih mending di dunia. Jangan sampai kita seperti Fir'aun yang mengakui Tuhannya ketika ruh sudah berada dalam tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, maka Allah tidak menerima taubatnya. Jadi seringkali musibah diberikan sebagai bentuk peringatan. Yang terakhir, kata para ulama, musibah diberikan sebagai bentuk azab, siksa. Tetapi siksa di sini adalah al-adab al-musibah, adabul musibah, bukan adabul istisal yang sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan anugerah tidak diazab dengan azabul istisal yang sampai ke akar-akarnya habis. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat Rasulullah hanya diazab dengan adabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka turun sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap musibah, fitnah, ujian, bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang maksiat saja, orang-orang yang durhaka saja, tetapi orang soleh pun akan terkena manakala mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata para ulama, musibah di sini bukan musibah yang sampai ke akar-akarnya, bukan adab yang sampai ke akar-akarnya, tetapi adabul musibah saja. Ini merupakan anugerah bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dan peringatan bagi kita agar kita terus melakukan amal soleh, utamanya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ujian musibah yang terjadi bentuknya bukan adab, tetapi kita berharap itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Para sahabat curhat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulina bin niqmati fasabarna wa bulina bin ni'mati falam nasbir. Kami ini diuji dengan beragam bala, musibah, ketidaksenangan, tetapi kebanyakan dari kami justru sabar. Sebaliknya kami diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beragam kenikmatan, kelapangan, harta yang banyak, rumah yang luas, kendaraan yang selalu ada. Falam nasbir, tetapi justru dari kami kebanyakan tidak sabar. Kami tidak lagi istiqomah ibadah, kami tidak lagi istiqomah tahajud, tidak lagi istiqomah baca Quran, dan seterusnya. Ini merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan musibah kepada kita agar pondasi keimanan kita kokoh, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat dalam melakukan ketaatan, keimanan kita tetap kokoh dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة